Yo, what's up guys? Welcome to Daily Review. Sekarang mari kita ngobrol The Boys Season 4 episode 7 yang udah keluar setiap hari Kamisnya. Dan yap, gue baru aja selesai nonton dan langsung pengen ngobrol ke kalian yang udah nonton. Kalau kalian semuanya yang mungkin gak mau kena spoiler, skip video ini karena ini full spoiler. Kita bakal ngobrolin apa isi dari episode 7-nya. Nah, kalau kalian udah aman dengan spoiler, lanjut mari kita ngobrol langsung soal Joe Kessler yang merupakan halusinasi si Billy Butcher. Tadinya gue pikir cuman halusinasi nih, cuman bayang doang, cuman kayak antara setan si Joe Kessler-nya gitu ya, terus istrinya BK itu kayak perwujudan bidadari yang baik-baik aja gitu, dijadikan satu, setiap manusia itu ada gitu ya. Termasuk juga dengan Billy Butcher. Ternyata Joe Kessler ini bisa memiliki kemampuan lebih dari itu. Sesuai dengan keterangannya di akhir episode 6, kalau dia ini bahkan yang menolong si Billy Butcher ketika berhadapan dengan si Ezekiel itu. Dan wow, ini menarik banget. Kita benar-benar penasaran ngeliat ketika Joe Kessler merasuki tubuh si Billy Butcher, dia jadi se-badass apa, sekeren apa, dan sekuat apa. Sejauh ini yang gue duga-duga ya ini kayak alter ego ya, lebih masuk kayak kepribadian ganda. Kayak kalau kalian udah nonton film The Glass, gue rasa kurang lebih mungkin jalan ceritanya sama kayak film The Glass. Ketika Joe Kessler mengambil alih tubuh utama si Billy Butcher ini, boom, di sanalah si monster sebenarnya keluar. Kalau kalian udah nonton film Glass udah nggak asing lah ya gimana seramnya. Tapi yang gue penasaran gimana kekuatannya, apakah dia masih kayak punya laser kuningnya itu atau justru lebih dari itu. Lihat aja si Ezekiel hancur parah, lebur kayak gitu men. Seberapa kejamnya si sosok Joe Kessler ini ketika mengambil alih tubuhnya. Nah, di episode 7 ini kita tahu sendiri bahwa markas para The Boys ternyata tiba-tiba diserang oleh The Deep dan juga Black Noir atas perintah dari Homelander. Disinilah gue bener-bener gila nih. Bener-bener kayaknya bakal berubah nih si Billy Butcher nih, bakal jadi sosok yang dirahasiakan ketika melawan Ezekiel. Ternyata nggak ada men. Ternyata itu adalah aksi bungkamnya si Joe Kessler karena sempat dicuekin sama si Billy Butcher pertama kali di awal-awal episode. Ternyata sekarang dibales, dibalik dicuekin. Nah, ternyata si sosok Joe Kessler ini ketika dia mau masuk itu cuman di waktu-waktu yang mendesak aja gitu ya. Nah, barulah di ending-ending dari episode 7 yang bikin gue kesel adalah ketika Billy Butcher pingsan. Wah, itu gila. Mukanya si Joe Kessler, si aktor Morgan ini gila. Ini aktor-aktor kelas A semua sih menurut gue gitu ya. Gue duga bahwa di episode 8 nanti dia mulai merasuki si Billy Butcher. Billy Butcher hilang kendali dari awal sampai akhir episode untuk membantai si Homelander. Meskipun mungkin Homelander nggak akan meninggal ya di season ini, tapi jelas gue pengen banget ngeliat Joe Kessler membantai si Homelander dan Homelander babak belur gitu. Gue penasaran banget gimana gitu. Tapi aduh, ini kesel harus nunggu minggu depan lagi. Tapi ini bener-bener salah satu hal yang paling misterius adalah dengan kehadiran si antagonis Joe Kessler ini. Gimana kekuatannya sehingga bisa sedahsyat itu guys. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum kenal dengan sosok Joe Kessler ini sebenarnya memang teman si Billy Butcher ini sebelum ia meninggal di Afghanistan, tepatnya di salah satu danau. Akhirnya dia ketika pertarungan si Joe Kessler meninggal, ditinggal gitu aja sama Billy Butcher, mayatnya nggak diambil dalam danau. Mungkin Billy Butcher-nya terdesak gitu ya. Secara keseluruhan gue nggak terlalu kenal dengan Joe Kessler, cuman tahu kalau istrinya namanya Tanya, kemudian juga ada satu orang putra, nama anaknya itu Joe Junior. Jadi cuman itu aja yang kita tahu secara keseluruhan. Memang ini juga plus kayak penyakit tumornya dihadirkan oleh halusinasi si Billy Butcher. Ini mirip banget dengan cerita di Marvel. Itu ada cerita Anthony dari Earth alternatif dari Marvel Universe, di mana diceritakan kalau Tony Stark ini mengidap tumor. Akhirnya tumor dari Tony Stark ini kayak temenan aja gitu. Akhirnya dia membentuk robot raksasa untuk membantu perjalanan dari para Avenger juga, orang-orang, dan juga termasuk Iron Man. Itu mirip banget. Kayaknya memang role model dan ceritanya diambil dari sana juga. Nah, selain itu juga di episode 7 ini kita akan melihat beberapa intrik-intrik biasa lah ya, menyambung cerita yang ada di episode 6 dan juga sebelumnya, termasuk Victoria Newman akhirnya pengen bekerjasama dengan Homelander. Tapi tetap episode 7 ini Homelander gila makin sadis, apalagi ketika adegan dia ngebelah tubuh si Web Weaver itu kan. Oh my god, itu gila gitu. Jadi gue ngebayangin yang pas episode 6 apa 5 itu ya, ketika dia membantai yang di lab itu, kayaknya kayak gitu ya. Krak dicabik. Waduh, Anthony Starr menurut gue
layak banget untuk dapat Oscar, bahkan film dari Homelander gitu ya. Termasuk juga A-Train, ternyata dia nekat datengin The Deep dan juga Black Noir ngebantu pertikaian tersebut, sehingga langsung diketahui kalau A-Train lah yang menjadi pengkhianat di dalam The Seven. Wow, di sini A-Train benar-benar berani. Yang gue pertama tuh kurang suka ya dengan karakter A-Train yang kayak nggak ada identitas aja gitu ya, kayak cuman pelengkap doang gitu ya. Ternyata benar-benar dijelasin di season ini bahwa dia selama ini kayak nggak tahu arti hidupnya, tapi barulah ketika dia menyelamatkan si Mother Milk yang dia bawa ke rumah sakit, ada anak kecil yang benar-benar bangga ngelihat dia. Itu moment of truth ketika dia menyadari bahwa dia ini kayak beneran pahlawan superhero beneran gitu. Dari sanalah dia mulai sadar gitu, akhirnya membantu para klub dari The Boys ini. Itu keren banget gitu ya. Selanjutnya juga soal virus yang bakal membunuh Homelander ini, ternyata suaminya Victor Newman di sini tiba-tiba ya menyucuk, mencolok gitu, mencoblos kakinya si Kimiko untuk melihat apakah virus tersebut bereaksi apa enggak. Itu adegan cukup serem juga, akhirnya digorok tuh kakinya si Kimiko. Nah, si kakinya tersebut akhirnya menyimpan virus tersebut. Nah, itulah yang bakal menjadi senjata untuk mengalahkan Homelander nantinya di episode 8. Kayaknya di season 4 ini cuma batas episode 8, jadi gue penasaran banget pengen melihat cerita selanjutnya. Termasuk juga di episode 7 ini Sister Sage akhirnya dipecat. Gue nggak tahu Sister Sage apakah nanti gabung sama The Boys atau enggak, tapi sayang banget kalau dia dibuang gitu aja. Dan gue berharap bahwa Sister Sage punya andil lebih gitu ya. Termasuk juga ada satu karakter yang unik yang bisa menirukan wajah itu yang dikejar sama Billy Butcher, sama si kemudian Amy dan juga si Huey. Itu juga akhirnya di akhir episode 7 ternyata menipu si Huey, yang bercinta sama si Huey ternyata si peniru itu. Jadi serem banget gitu ya. Jadi kayak akhirnya Amy di sini juga di penjara, entah di mana, dikurung di borgol. Nah, itu akan melanjutkan bagaimana serunya episode 8. Tapi kayaknya ya kalau kalian berharap Homelander meninggal di season keempat ini, kayaknya susah deh ngebayanginnya gitu ya. Barulah kayaknya kan mereka udah konfirmasi bahwa The Boys cuma batas season 5 dan setelah itu tamat. Nah, di akhir season 5 barulah kita bisa berharap kalau Homelander ini bakal meninggal. Kalau si sosoknya Homelandernya langsung meninggal, ya gimana jalan ceritanya gitu ya. Jadi kita tunggu aja gitu ya. Yang jelas gue pengen banget ngelihat epicnya pertarungan lagi antara Homelander juga Billy Butcher. Kan sebelumnya juga mereka berantem keren banget gitu ya. Jadi gue menantikan banget episode 8 di Kamis depan. Jadi nantikan terus pembahasan kita terkait dengan The Boys ini guys. Itulah sedikit first impression gue terkait dengan episode 7 dari The Boys. Ini jelas juga suatu pengantar untuk momen epic yang ada di episode 8 nanti. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya teori menarik khususnya tentang Joe Kessler yang merasuki tubuh si Billy Butcher ini bakal jadi superhero atau jadi kekuatan apa? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan pengen dibahas terus series The Boys ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.